Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul di podcast Kubahanka dan channel YouTube Khairullah Mustafa, channel yang banyak membahas terkait dengan isu-isu ilmu komunikasi massa. Namun belakangan kita juga banyak membahas terkait dengan isu-isu teraktual, terupdate ya, dan dengan bahasa yang sederhana, dengan harapan kita semua dapat memahami dan yang paling penting adalah menginspirasi seluruh pendengar podcast saya dan penonton channel YouTube saya Khairullah Mustafa. Di samping saya sudah ada seorang sahabat saya, Rizky Hidayat. Beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang persawitan. Beliau berada di posisi pajak ya, Bang ya. Pajak, saya yakin orang pajak berarti sangat paham dengan istilah-istilah mengelola keuangan, memanage keuangan, sehingga kita dapat mendapatkan pemahaman yang baik lah bagaimana cara kita mengatur keuangan. Baik, Bang Dayat, apa kabarnya siang ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya apa kesibukan Bang Dayat ini di tengah-tengah pandemi? Kalau kesibukan ya nggak ada, palingnya aktivitas kayak biasalah, Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu. Makin sibuk mulai. Ya. Makin sibuk. Makin sibuk untuk sementara, makin sibuk. Anda sudah berada di posisi yang ganti posisi ya. Belum. Tapi ya alhamdulillah Sabtu Minggu paling refresh, cari hiburan ke Medan. Kemarilah. Ya, kemarin kita kunjungan buat, nih. Jadi tetap produktif lah kita buat podcast segala macam. Nah, kita langsung aja ya tanya-tanya. Ya, harapannya itu tadi kita paham bagaimana mengelola keuangan. Karena saya juga termasuk orang yang sangat boros gitu. Termasuk juga saya. Jadi kali ini kita akan membahas adalah tips mengelola keuangan untuk yang boros. Nah, Bang, ini kan udah banyak sebenarnya aplikasi mengelola keuangan itu di Play Store, di App Store. Itu bagaimana menurut Bang? Yang apa namanya, reksadana ya? Iya, segala macam itu yang mengatur-ngatur keuangan itu. Sebenarnya udah ada di gadget kita, di gawai smartphone. Itu gimana sih? Bagus sih sebenarnya, apa namanya, investasi lah jatuhnya ya. Iya, investasi. Ya mungkin kalau untuk kita yang boros ini karena kita nggak mikirin masa apa namanya, jangka panjang kali ya. Jadi begitu kita terima penghasilan dari apa yang udah kita kerjakan, ya udah sekedar foya-foya langsung gitu, jadi tanpa ada pemikiran ke depan mau diapain itu uang gitu. Kalau misalkan ada gajinya 2,6 juta bisa nggak investasi? Bisa. Kalau ada orang yang masih pakai celengan tuh norak nggak sih zaman sekarang? Ya enggak lah, ya namanya juga Ya termasuk soalnya. enggak Berapa investasi? enggak norak lah pasti. Cuma kan memang lebih ke tradisional. Mungkin ya dari abang ya apa namanya, pengen klasik mungkin ya, kan tetap fokus jaga celengan aja ya, betul. Jadi Bang, ada banyak artikel sih yang bahas tentang cara mengelola keuangan ya. Cuma belum ada podcast yang membahas tentang cara mengelola keuangan bagi si boros tuh nggak ada. Nah, menurut Abang apa sih cara terbaik untuk mengelola keuangan bagi kita lah anak kos yang belum menikah, yang kos gitu. Udah bekerja tapi itu gimana? Investasi. Oke. Terserah dengan cara apapun, entah itu main reksadana atau tabungnya, setidaknya nabung lah, belajar nabung. Jadi kalau dari saya pribadi, setiap bulan apa yang saya dapatkan itu saya sisihkan untuk tabungan dulu. Jadi kalau saya itu ada yang memang untuk tabungan untuk pemakaian sehari-hari, ada juga tabungan yang masih bisa diganggu gugat. Jadi istilahnya lah, kita dapat penghasilan 2,6. Nah, satu setengah lah kita bilang untuk tabungan. Oke. 1,5-nya berapa sisanya? 1 ya? Iya. Nah 1,1 juta untuk dipakai hari-hari. Di 1,5 juta itu ada, kita bilang 500.000 lah masih bisa diganggu gugat gitu. Cuman mentoknya yang 1 juta itu ya udah, itu pure untuk investasi, entah itu kalau kita yang memang belum menikah ya untuk nikah, Ya, atau untuk tabung untuk beli emas apa gitu. Nah kalau saya pribadi ya kayak gitu, milah-milahinnya itu. Jadi ada 3 cara ya sebenarnya. Kalau dari saya pribadi ya. Harian, ada uang bulanan, ada uang tahunan ya. Ya bisa. Pencapaian luar biasa itu kan kalau kita bisa menikah Iya. dengan uang kita. Cuma masalahnya Bang, jiwa boros kita ini Bang.
26, 2-nya untuk boros, 6-nya yang tabungan. Sebenarnya boros sih. Boros sekali. Boros. Ya, putihnya masih gini-gini aja. Ya, sebenarnya kalau boros, sebenarnya kalau dari kita pun apa sih yang mau kita borosin kan itu. Karena gaya hidup ya. Ya, kalau kita ngikutin gaya hidup memang nggak pernah cukup. Iya sih. Nyesal kan. Dibilang nyesel ya udah terjadi, tapi ya udahlah. Nah, cuman sesekali untuk apresiasi diri kan, maksudnya ya selama 1 bulan kerja nggak masalah lah sesekali apresiasi diri entah apapun itu. Cuman kan kalau udah, cuman kalau udah tiap bulanan mau kayak gitu ya apa sih? Iya, mau sampai kapan, apa sih yang mau dicari kan? Maksudnya ya umur kan memang nggak tentu, cuman kan nggak ada salahnya untuk persiapan. Ya target-target yang mau dicapai itu apa sih? Kita Gitu. nggak selamanya kayak gini. Terus kan Bang, ini terkait investasi itu kan banyak orang yang takut, termasuk saya, nanti bohong itu kan nggak sedikit pemberitaan gitu. Iya. Itu gimana Bang? Abang lah sebagai orang keuangan, pernah belajar di ekonomi gitu. Yang kalau dari saya sih produknya itu apa dulu gitu. Ya udah jelas produknya, terus siapa yang ngasihnya, apa yang udah didapat, itu lebih ke menganalisa dulu yang dia tawar. Mau apa nih? Produk yang dia tawarkan ke kita itu apa, terus analisa dulu apa namanya produknya itu apa, ya betul. Ya. Kayak hoax juga lah ya. Iya, maksudnya ya udah lebih ke analisa dulu. Kalau memang udah yakin, dia siap rugi kalau ditipu gitu. Cuma kalau dari saya pribadi ya kalau memang masih kurang yakin nggak usah lah, mending lebih ke ditabung untuk biaya nikah atau beli emas gitu. Udah dijelasin kalau dia lebih ke investasi ya, dan juga dia juga penghasilan lah. Dia itu harus ada yang bisa ditarik, ada yang tidak bisa ditarik sama sekali. Sama juga saya juga mulai ikutin saran saya, jadi dia bisa dipakai. Cuman ya pada akhirnya semua terpakai. Iya, cuma tapi kan terarah, terukur dia. Memang harus keyakinan itu. Kita harus betul-betul mau. Jadi tergantung sama diri masing-masing. Ya. Tergantung dari masing-masing mau dikemanakan. Selanjutnya sebenarnya Bang yang bikin mahal itu gaya hidup ya. Gaya hidup kalau terlalu kita ngikutin ya nggak bakalan pernah cukup. Pun tren sekarang kan trennya minimalis ya. Iya, minimalis tuh, iya. Apalagi kan fashion memang beda zaman beda era kan berubah. Kalau terlalu kita ikutin ya nggak bakalan pernah puas. Gadget kita baru beli tipe tertinggi, udah keluar lagi yang baru kan itu gitulah. Akan pernah berhenti kayak Ya. zaman baru berhenti keluar. Nah makanya cuma kalau terlalu kita ngikutin itu nggak ada pegangan. Tiba-tiba kejadian. Jadi, mengatur keuangan ini penting sekali, apalagi di masa pandemi ya Bang. Ya. Kita pakai baju bagus pun siapa yang mau ngeliatin? Ya. Jadi yang pertama itu kalau berdasarkan artikel Bang, ada yang mengatakan bahwa buatlah anggaran keuangan. Itu maksudnya gimana Bang? Ya kayak saya bilang tadi harus apa namanya? Ya harus di perinciannya lah istilahnya ya. Rincian anggarannya segini mau dikemanin itu apa, besok mau diapain uang ini gitu-gitu. Seperti itu ya, harus ada Ya tahapan. planning ya, planning. Kalau kita punya cita-cita kan kita harus mewujudkan mimpi. Betul. Sama. Terus yang kedua itu kan Bang, lunasi hutang itu. Itu gimana Bang? Lunasi hutang Anda gitu Bang. Salah satu cara guna keuangan itu Bang. Ya apa ya? Ya kalau ada utang dilunasi jadi biar nggak ada. Ya biar nggak numpuk, nggak ada sangkut paut sama yang lain. Jadi begitu utang lunas, jadi kita fokus dengan apa yang kita dapatkan ini. Jadi apa nih rencana kita ke depan? Kalau misalkan ada utang kan otomatis prioritasnya utang dulu nih yang dibayar. Ya kecuali kalau memang udah nggak ada utangnya lagi, ya bisa lah, maksudnya mau rencananya mau ke depannya mau kayak gimana gitu. Jadi lebih plong aja punya gagasan apa gitu. Karena kan kita malah jadi bukit tapi utang. Utang pelan-pelan ya. Terus kan gini Bang, kalau misal ada orang itu yang gajiannya rapel 3 bulan gitu kan, giliran 3 bulan dia gajian itu dia bayar utang gitu, karena 3 bulan sebelumnya dia ngutang Iya. terus gitu kan. Dan itu berat juga, misal 3 bulan, di bulan ketiga atau bulan keempat dia dapat 10 juta tapi dia bayar utang 500.000, hampir tiap bulan 500.000, jadi sisa 500 gimana? Mungkin gunakan uang di bawah pendapatan kali. Ya. Mungkin itu sih. Ya gunakan uang di bawah pendapatan kayak cocok. Maksudnya nggak usah terlalu berlebih-lebihan juga. Ya sekedar misalnya secukupnya lah gitu. Menurut Abang orang
bisa punya banyak utang? Enggak juga ya. Kayak kita ini. Kalau kita gunakan uang di atas pendapatan mungkin ya. Tapi kalau kita gunakan uang di bawah pendapatan malah jadi bisa nabung kitanya kan. Belum lagi kalau kita utang yang berbunga itu ya. Jadi kalau kayak kita ini ya bagus sih kalau misalkan kita gunain uang di bawah pendapatan, jadi untuk hari tuanya mungkin ada ada. Masalahnya Bang, kebanyakan kita termasuk saya Bang, kadang nggak terpikir tuh hari tua itu Bang. Ya. Hanya enjoy aja, nikmati aja masa muda. Masalahnya kita terlalu lama menikmati masa muda. Itu gimana Bang? Maksudnya kita nggak terbayangkan tua nanti gimana punya. Malah orang tua yang ngingetin kumpul uang biar nanti bisa beli rumah. Kita nggak terpikir di situ. Udah baju baru. Masa muda kali. Nah, itu gimana? Remaja lah, wajar lah. Ya maksudnya nggak ada masalah, cuman kalau kayak kita bilang di awal tadi, kalau terus-terusan kayak gitu mau sampai kapan gitu. Sampai kapan ya Bang? Nah, atau juga kita bakalan berumah tangga. Kadang ada juga tuh kawan-kawan saya bilang ya hidup aja sederhana. Tapi menurut saya sederhana yang baik tuh sederhana yang cukup. Ya, Memang ada kalau mau beli apa bisa, terus kalau kita punya anak istri bisa kita nafkahi kan, bukan sederhana aja kan. Itu gimana Bang? bukan sederhana cuma makan nasi sekali sehari ya. Jangan. Ya, jadi emang harus betul-betul dikelola ya Bang ya. Pengelolaan uang itu kan memang harus sih, kalau menurut saya itu pun kayak, kalau bagi saya pribadi itu suatu kewajiban. Jadi nggak semena-mena nggak memikirkan cuman istilahnya kita gajian awal bulan nih. Jadi jangan cuman, kalau istilahnya anak kos dulu kan tanggal 1 sampai 10 makan enak. Nah, tanggal begitu akhir Uang kan. Sekarang kita sekarang cari uang sendiri. ya gitu juga, misalnya ya udah pure aja, nggak usah terlalu hidup bermewah-mewahan apa, ya udah standar aja jalannya. Adanya aja. Ya. Ya, jadi frekuensinya pun nggak naik turun kan, stabil. Istilahnya kan belilah sesuai kebutuhan, apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Saya diinginkan saya sekali untuk apresiasi diri. Iya betul. Kalau asuransi itu perlu nggak sebagai bentuk pengelolaan? Untuk hari tua mungkin iya ya. Kalau misalkan, kalau kayak kita yang belum berkeluarga kan belum terlalu butuh. Nah mungkin kalau memang untuk orang-orang yang udah berkeluarga mungkin bisa jadi sih. Itu asuransi gimana Bang? Apa aja, entah kesehatan, ya maksudnya ya semua lah ya, kesehatan. Kalau disuruh pilih Bang pilih yang mana? Kesehatan. Sehat mahal bos. Apalagi kan mendadak kan. Iya, apalagi kayak zaman sekarang. Kalau saya sih lebih ke pendidikan Bang. Kalau nanti saya punya anak, saya pengen anak saya tuh sekolah terus. Bisa. Gitu. Tapi kalau sakit-sakit sama aja ya. Ya nggak masalah lah. Cuma kan punya pemikiran masing-masing kan. Mau diarahkan anaknya kemana gitu, atau kitanya lebih fokus kemana gitu. Tapi memang yang paling penting di dunia ini kan, di dunia ya. Iya di dunia. Kesehatan. Pendidikan. Itu dua hal yang paling penting Bang. Kalau ada hadis Nabi dulu, kita waktu sekolah pesantren, jadi kita sekolah sama pesantren dulu, SMP SMA 6 tahun. Itu kan pernah dibilang, manfaatkan waktu mudamu sebelum tuamu. Iya, iya. Sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, gitu kan. Kalau lagi ada duit ya bukan berarti dihabiskan. Bukan berarti dihabiskan. Karena kita nggak tahu ke depan, apalagi kondisi kayak gini ya Bang. Betul. Luar biasa. Terus yang bilang tadi, investasikan uang. Itu penting sekali ya Bang, zaman sekarang. Kayaknya dulu nggak pernah kita dengar kayak gitu. Pernah nggak? Mungkin orang dulu investasinya beda kali ya. Kalau memang sekarang mungkin, kalau saya yang hidup di desa itu lebih ke tanah atau ternak ya, termasuk saya alhamdulillah adalah. Enggak. Maksudnya belajar investasi pelan-pelan. Maksudnya ya mau dikemanain lagi sih uang gitu kan. Selain untuk investasi kan, toh juga untuk hari tua juga. Ya, kalau dulu kan kita nggak pernah dengar tuh istilah bisa langsung investasi pakai HP 1 juta, bahkan 100.000 itu kan. Ya mungkin karena zaman ya. Perubahan Jadi, zaman. ada istilah milenial sekarang nggak investasi ya. Nggak. Atau paling kurang putar uang ya. Nah itu putar uang. Saya lebih ke situ sih, misalnya nggak uang putar. Putar uang. Kalau kita dulu di pesantren kan putar piring kan. Kenapa uang itu nggak boleh diam Bang? Prinsipnya. Apa ya bahasanya, istilahnya itu? Makin nurun harga uangnya itu. Kalau dolar makin naik kan makin turun harga uangnya. Kalau istilahnya dulu kita jajanan kita SD 1.000 bisa dapat mie 1 piring sama apa gitu. Sekarang cuman paling dapat apa gitu kan. Kalau permen dulu 500 dapat 3, sekarang cuman dapat 2. Nah, uang receh. Abang sepele nggak cuma uang? enggak. Saya juga enggak. Saya jujur, saya setiap hari itu nabung uang mau 500, 2.000, mau 1.000.
Iya. Gopay itu goceng. Saya di kosan itu ada satu botol uang receh semua dari 100, 200 sampai 1000-an itu sekarang udah ada. Kalau nggak salah terakhir saya hitung itu sekitar 50.000. Luar biasa. Iya. Saya pernah juga nabung gitu tahun lalu nggak salah. Celengan sebesar ini tuh bisa dapat 500.000. Iya. Dan itu bangga kita bawa ke mall habis itu. Maksudnya kan ya dari biasanya kan kembalian dari market kan. Karena kan gini bang, kita kan sering sepele ambil aja. Iya. Itu gimana sih menurut bang? Nggak masalah ambil aja. Cuman kan kalau ada kembalian ya diterima. Kalau nggak ada biasanya kan dari pihak marketnya bang diinfakkan ya kan gitu ya. Ya silahkan kalau memang ada uang recehnya ya diterima kan nggak ada salahnya juga. Kalau saya pribadi sih sekarang ini bang modelnya. Jadi tiap bulan kalau gajian itu 100.000 pasti saya sisihkan untuk ngasih ke anak yatim. Bisa. Panti asuhan gitu kan. Zakat lah ya. Zakat segala macam. Terus yang receh pasti masuknya ke celengan. Zakat profesi 2,5% ya. Jadi intinya jangan lupa menabung. Jangan lupa menabung ya. Kalau ya sedekah juga harus sih. Jadi rajin menabung pangkal kaya itu betul ya bang? Betul. Dulu kan kita sering lihat di sampul buku gitu. Iya. Rajin pangkal. Ya rajin pangkal kaya ya betul. Pangkal kaya. Misalkan ada beberapa orang juga udah membuktikan Sampul itu. buku nggak ada lagi. Nggak ada lagi polos. Udah lebih simpel. Bang, gimana sih cara kita memisahkan berbagai kebutuhan kita itu bang? Misah ini. Antara kebutuhan dan keinginan itu kayak berat. Kadang orang pun nggak bisa membedakan kedua itu. Lebih ke nafsu sih kalau menurut Anda bang. Kalau nafsu berarti keinginan. Iya kalau nafsu keinginan. Kalau kebutuhan itu kan iya mendesak. Orang yang belum punya juga ataupun yang udah ada dan udah nggak layak dipakai lagi itu kan udah kebutuhan. Kalau misalkan keinginan itu udah ada nih, contohnya sepatu lah kita bilang atau apa gitu. Intinya kalau kebutuhan terdesak, kalau keinginan itu lebih ke nafsu ya. Iya. Sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sering. Jadi ya, intinya itu ya, kalau terdesak itu kebutuhan, kalau nafsu itu keinginan. Tapi sesekali tetap boleh ya, bentuk apresiasi diri. Iya. Cuman kan bang, ada istilahnya itu kebutuhan sekarang, kebutuhan jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu gimana? Itu kan beda lagi tuh. Kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah. Kita sekalian lagi yang Menjebak, ini menjebak. Kebutuhan jangka pendek mungkin lebih ke hari-hari ya, daily ya. Misal habis pasta gigi gitu kan. Iya, daily ya hari-hari. Kalau jangka pendek, ya itu jangka pendek. Kalau menurut ini sih kalau jangka panjang ya apa gitu ini? Ya, pendidikan. Prestasi. Iya. Kita juga kan rekaman masa lalu kita nanti itu kalau kita lihat nanti ke depan tahun depan tuh. Ya kan? Iya. Terus catat keuangan bulanan. Kayak malah soalnya kita catat. Kalau udah berumah tangga sih lebih ke bagian istri sih. Kalau yang ini. Apa setuju nggak kalau uang itu dibawa istri? Setuju. Kenapa setuju? Ya nggak tahu setuju aja sih. Mereka lebih dapat apa ya kalkulasi. Mungkin ya lebih tahu apa sih yang lebih dibutuhkan, apa sih yang ya udah nanti aja gitu. Oh ya terkait dengan apa tadi namanya itu soal keinginan ya itu memang kita harus mengendalikan diri ya benar. Oh ya harus ngendalin diri. Misal abang saya tanya abang paling pengen tuh sekarang apa yang paling diinginkan Beli sepatu. itu yang harga berapa tuh kan bisa aja tuh belinya sekarang paling ratusan ribu jual sepatu. Iya, cuman kayaknya karena mungkin posisinya karena sepatu udah ada, jadi itu ditahan dulu. Mungkin ada kebutuhan yang memang ke depan 1-2 minggu ke depan lebih mendadak perlunya. Kalau dari saya lebih ke kayak gitu sih bang. Kalau saya pribadi sih pengen punya mobil tuh jangka panjang. Itu tadi katanya apa gitu. Studi for Kalau untuk jangka panjang, Anda lebih ke rumah. rumah sih. Ya rumah. Nanya juga kan sama calon istri mau rumah dulu apa mobil. Dia bilang rumah sih. Ya nggak apa punya mobil tapi nggak mau punya tempat tinggal. Betul, kan nggak mungkin tinggal di mobil. Karena kalaupun dibilang mobil itu butuh nggak sih, butuh, tapi nggak sekarang. Oh iya kan dulu kita pernah belajar atau primer, sekunder, tersier. Ya, Rumah tuh primer, iya, mobil tuh sekunder lah. Nggak bisa bilang tersier lagi. Bahkan HP primer sekarang. iya HP ya primer. Jadi memang ya kalau
masih bisa hemat ya hemat. Kalau emang ada skala prioritas ya beli prioritas, tapi harus tetap dihemat. Terus kendalikan diri. Karena psikologi kita yang pertama kan ingin selalu merasa dihargai. Ya karena kadang kita selalu ingin merasa dihargai, menurut Abraham Maslow itu kan kita menggunakan apapun yang orang pikir orang lihat itu bisa membuat kita dipuji gitu, baju baru, sepatu baru, mobil baru. Padahal untuk mendapatkan itu nggak mudah ya. Terus berapa bulan, berapa tahun gitu mengumpulkan uang. Gimana sih Bang? Karena kita ingin terlihat perfect di depan manusia sih. Itu salah sebenarnya. Iya. Cuman memang itu kembali ke iman ya. Kalau istilah sekarang iman, aman ya. Ya, iman. Ini sih saya pernah teringat kata-katanya Bang Ali Gandhi, apa kita undang ke podcast ini. Jangan pernah berharap pada manusia karena akan kecewa. Nggak akan ada habisnya Bang. Betul. Saya setuju. Kurang. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Tujuan baju kan untuk menutupi aurat ya. Senyamannya aja sih. Karena pun nggak menutup kemungkinan kalau kita ngikutin seseorang itu nggak, kita dari diri kita itu nggak belum tentu nyaman. Iya sih. Jangan paksa. Iya. Jangan terlalu lebay. Jangan mencoba untuk menjadi diri orang lain. Jadilah diri sendiri. Betul. Be Be yourself. Terus Bang, penting nggak kita menuju ke konsultan keuangan gitu? Kayaknya tuh kalau udah duitnya besar ya. Kalau memang merasa untuk dalam pengelolaan keuangan memang merasa agak kurang, nggak ada salahnya. Cuman kalau ya kayak kita berapalah paling kan, malah bayar pajak. malah kayak itu pajak. malah malah banyak habis untuk konsultan daripada ya. Jadi barang kita apa sih? Belum sampai ke tahap itu. Iya belum. Ya kalau orang udah berkeluarga mungkin dia dengan penghasilan Kalau menurut Abang, orang-orang sukses itu dikelola nggak uang? Kayaknya orang itu kok pasti. enak aja hidupnya. Nah orang itu pasti punya konsultan keuangan, dan nggak tentu juga kan orang banyak uang itu senang atau apa gitu. Jadi emang intinya menabung itu penting. Ya Kalau investasi. bisa investasi itu lebih bagus lagi. Uang itu pun berputar ya. Asuransi segala macam. Menurut kita sih sekelas Warren Buffett, sekelas Jack Ma itu pasti menabung juga ya kan. Ya nggak langsung jadi kayak yang sekarang. Kita kan selalu melihat orang itu sukses hasilnya. Ya prosesnya kita nggak bakalan pernah mau tahu. Nggak pernah mau tahu. Nggak bakalan pernah Nggak mau. tahu dan nggak pernah mau tahu. Ya. Kalau istilah bahasa Arab jahil murakab lah. Ya jahil murakab laradu. Laradu. Ya betul. Gitu sih. Apa saran-saran Abang untuk para penonton YouTube Khairul Mustafa dan podcast Gubahanka terkait dengan mengelola uang yang baik, terutama bagi kita yang boros kan? Mikirin jangka panjang, mikirin hari tua, dan punya target. Ntar tuanya mau apa? Oke lah mungkin kalau pegawai negeri ada pensiunan atau apa kan. Cuma kan nggak semua dari kita, nggak semua penonton podcast dan channel YouTube ini semuanya kalau pegawai negeri kan. Ada juga karyawan swasta, kayak saya pribadi karyawan swasta. Jadi mau kalau memang kalau udah pensiun hari tuanya mau jadi apa? Iya. Ya saya belajar menabung pelan-pelan lah. Nggak susah kok sebenarnya, kalau yang penting ada niat aja dulu. Nggak susah, ada niat. Karena cuman ya niat itu ya. Dan iya itu tadi sih gunakan uang di bawah pendapatan. Ya itu aja Bang. Satu hadis Nabi ya, waktu kita pesantren dulu kan ada hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Iya betul. Segala sesuatu diawali dengan niat. Kita buat podcast ini pun dengan niat. Banyak modal dan sih. Dengan harapan. Usaha kan, niat, usaha. ada hasil. Duit. Iya. Usaha, ikhtiar, tawakal. Yeah. That's all for time being. This hope that you have understood our topic, and thanks a lot for Mr. Rizky Hidayat. Thank you. Oke. Sampai jumpa di podcast Gubahanka dan channel YouTube Khairul Mustafa berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.